Nah, itu menyalahi poin syarat modal sebagai objek akad. Karena harusnya modal itu diserah terimakan di majelis akad, Ya. bukan setelah majelis akad. Malah itu juga jadi nggak boleh apabila akadnya di modal 500. Makanya menjadi penting untuk mempunyai proyeksi bisnis. Ini bisnis mau ngapain? Tujuannya apa? Butuh modal berapa? Berpotensi bisa ngasih untung berapa? Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepertinya sudah tidak sabar lagi ya untuk kelas kita pada malam hari ini. Mari kita buka dengan dari kita bisyara.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan, alhamdulillahirabbil alamin. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan lagi ya, khususnya dari bisyara.id. Alhamdulillah sampai hari ini masih istiqomah untuk membantu untuk menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Tentunya ada seorang Ustadz Firly Ferdiansyah ya yang sampai hari ini terus memperjuangkan ya edukasi terkait bisnis sesuai dengan syariah. Alhamdulillah kita wajib bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih hidup tenang. Hari ini kita masih menghirup udara yang segar. Walaupun ya terkadang kebahagiaan itu tidak hadir dalam diri kita. Memang kita tidak memegang pedoman Al-Quran ya. Maka salah satunya bisnis kita ini bagaimana mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, tentu jauh sekali ya. Jauh sekali. Tapi ya mereka ada jalan menuju surga dengan cepat ya. Hari ini kita sedang memperjuangkan itu. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita, para sahabatnya, para pengikutnya mendapatkan tiket ya, tiket ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah mencapai 21.000 peserta, Masya Allah. Sisanya malaikat ya, Masya Allah luar biasa. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, tentu kita akan sharing-sharing atau berkenalan dulu dengan Bapak Ibu sekalian yang sudah dari tadi ya, menunggu kajian-kajian atau ilmu dari bisyara.id dan ilmu dari Ustadz Firly Ferdiansyah. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelas kita pada malam hari ini ya cukup unik ya dan cukup spesial karena tema kita pada malam hari ini adalah kesalahan fatal dan vital investasi crowdfunding termasuk yang berlabel syariah. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sebelum kita mulai ya, kita mulai agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum masuk ke pembahasan inti, kita bisa sharing-sharing terlebih dahulu. Sepertinya tadi sudah ada join di awal ya. Barangkali Pak Hatta Ahmad. Assalamualaikum Pak Hatta Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Hatta kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Alhamdulillah Pak. sehat. Alhamdulillah. Pak Siap Hatta dari mengikuti. mana Pak Saya lokasi? dari Serang, Banten, Mas. Oh Dari Banten, Serang, Masya Banten ya. Allah. Heeh. Oke oke oke. Orang Sunda berarti Pak ya? Ada unsur Sundanya Oh gitu. ada unsur Sundanya. Tapi kalau Baik baik. saya nyebut orang Sunda nggak mau ngaku Banten tuh Sunda. Jadi Oke bilangnya oke oke. orang Sekarang Banten. sekarang jalanin bisnis ya Pak ya? Saya belum, Mas. Saya Oh masih belum. masih belajar, masih nyari ilmu dulu gitu untuk Oke 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 Masya Allah Pak Atta. Semoga Allah berikan kemudahan. Baik Pak Atta, Pak Amin. Atta kan Amin. ikut join ke kelas ini tentu judulnya udah tahu ya Pak tadi ya kesalahan fatal dan vital investasi crowdfunding ya. Nah Ya, kalau dari Pak Hatta sendiri udah pernah dengar kata crowdfunding atau seperti apa Pak? Apa tanggapan Bapak? Apa definisi atau apa menurut Bapak terkait dengan tema kita pada hari ini, terutama di crowdfundingnya? saya pernah dengar istilah itu, Mas. Kalau kalau yang saya pahami, jadi banyak orang patungan uang untuk
berbisnis gitu. Nah, yang Oke oke. menjalankan bisnis ini ya beberapa orang saja gitu. Jadi yang lain Ah, investor-investor itu, Mas. oke 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 Bener oke. kan? Ya, insya Allah benar salahnya nanti kita serahkan ke Pak Firly. Berarti selama ini Pak Hatta melihat yang terjadi itu udah sangat sering ya Pak terkait dengan crowdfunding ini ya Pak ya. Mm-mm, mm-mm. Oke oke Heeh. oke oke. Cuma jumlah orangnya kan yang relatif ya. Mungkin ada yang 5 orang, ada 10 orang, atau mungkin lebih dari 10 orang gitu, Mas. Mm. Heeh. Oke oke oke. Baik, terima kasih Pak Hatta, luar biasa Baik, ya. baik, Semoga Mas. Allah mudahkan untuk membangun bisnisnya sesuai dengan Amin. syariah. Amin, Baik, amin. kita masuk ke teman-teman berikutnya ya. Barangkali dari Pak Nur Alam ya dari Bandung, sepertinya istiqomah ini mengikuti kelas kita, tapi jarang kita interaksi. Assalamualaikum Pak Nur Alam dari Bandung. Oke, mungkin belum terhubung ya. Baik, sekarang kita ke Pak Adi Himawan. Assalamualaikum Pak Adi Himawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Lokasi tinggal di mana Pak? Saya di Tangerang, Ustaz. Oh, Tangerang. Dekatan sama Banten juga ya Pak ya? Iya, Jauh ya? Tangerang masuk Banten. Oke oke oke. Baik Pak, satu pertanyaan yang sama juga seperti Pak Hatta Baik, tadi. Tanggapan Bapak tentang crowdfunding ini seperti apa Pak? Apakah sering mendengar atau sering melihat atau bahkan salah satu pelakunya? ya, Boleh dijelaskan Pak? baik. Jadi kalau kita mendengar istilah crowdfunding, Oke kalau saya malah mengamati, Ustaz. oke. Jadi crowdfunding ini termasuk praktek sirkah yang memang eh, banyak dilakukan, Hmm. bahkan sampai berizin OJK, dilembagakan. Ya ya. Nah, ini kalau nggak kita bedah secara hukum syar'inya, Waduh. itu kasihan gitu. Betul betul betul. Apakah sudah memenuhi syarat dan rukun atau belum? Nah, itu. Nah, jadi menurut saya menarik sekali tema pada malam hari ini. Makanya Hmm. saya semangat nih nyimak nih Ustaz. Oke oke oke. Berarti Pak Adi melihat judul kita pada malam hari ini udah nggak asing lagi ya Pak ya? Insya Allah sudah nggak asing Ustaz. Baik baik baik. Baik, terima kasih Pak Adi. Semoga Allah berikan keberkahan buat Pak Adi dan keluarga. Baik Bapak Ibu ya, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya, pemateri spesial kita hari ini sudah bergabung di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Firly Ferdiansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, udah kelihatan ya dari suaranya udah siap ini membuat kita semua bingung. Bukan menyenangkan tapi bingung ya. Bagaimana Ustadz Pilih kabarnya? Siap, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik-baik. Udah di Jogja ya Ustadz ya, sekarang ya Ustadz ya. Alhamdulillah sudah di Waalaikumsalam. kota Gudeg. Masya Allah. Oke, ada Bang Nasir itu kayaknya kepingin ditanya-tanyain itu Bang Nasir itu. Ya nanti insya Allah nanti di pertengahan barangkali kalau nggak kita tanya beliau yang bertanya Ustadz, seperti itu ya. Baik Ustadz Firly Ya, Ferdiansyah, untuk pembuka atau mukadimah kita pada malam hari ini terkait dengan judul dan tema crowdfunding pada hari ini seperti apa kalau dari Ustadz Firly sendiri? Singkat aja Ustadz untuk mukadimah Ustadz. Dan kita buat penasaran dulu teman-teman kita yang lain. Monggo Ustadz Firly. ya. eh, jadi crowdfunding saat ini banyak diimplementasikan ya, dan memang tujuannya itu adalah memberikan opsi modal bukan berbentuk pinjaman yang berbunga memang. Nah, dia memang dijadikan modal untuk dimasukkan dalam bisnisnya. Nah, makanya implementasinya memang sedikit berbeda dengan pinjaman di bank. Nah, ini jadi solusi sebenarnya. Dan hukum asalnya sebenarnya juga boleh membuat crowdfunding itu. Nah, cuman saat ini implementasi crowdfunding baik yang konvensional maupun syariah sebenarnya juga masih ada poin-poin yang bermasalah. Nah, kenapa? Karena sebenarnya dia mengimplementasikan akad syirkah tapi tidak memenuhi rukun dan syarat. Oke. Nah, nanti bisa kita
diskusi tipis-tipis. Ya. Sebenarnya setelah saya lihat itu saya udah pernah buat materinya. Nah, cuman bakalan panjang ini, bisa sampai tengah malam. Nah, takutnya nanti Mas Nur nggak kuat ya. Jadi saya ngikutin aja. Baik, baik, baik. Baik, terima kasih Ustaz Fili Ferdian saya. Jadi seperti itu ya, tadi juga disampaikan Ustaz Fili ya, dari Pak Hatta dan juga Pak Hadi, ternyata beliau-beliau sudah sering ya mendengar atau melihat ya cara bisnis yang seperti itu. Bahkan dikatakan crowdfunding ini seperti sirka, benar begitu Ustaz Fili? Ya sebenarnya kalau di dalam Islam implementasi akadnya itu syirkah ya memang. Nah, jangan masuk ke Islamnya dulu Ustaz. Kita buat orang lain Ya penasaran dulu. kalau mau ngomongin kesalahannya ya pasti dari sisi syariahnya. Karena memang domain utama Bisyarah kan diskusinya di situ. Iya. Jadi bukan membicarakan legal ilegalnya, karena itu Menarik, berhubungan menarik. dengan hukum positif. Karena mungkin saja ada crowdfunding ilegal. Nah itu juga harusnya dibedakan. Nah, yang ini kita diskusikan lebih banyak memang kesalahannya itu dari sisi syariahnya. Dan yang bisa berakibat fatal gitu loh, panjang karena akadnya tidak sah. Oke. Baik. Crowdfunding ini biasanya banyak terjadi di UMKM ya, Ustaz, apalagi dengan adanya aplikasi-aplikasi yang hari ini era digital lah ya, masuknya hari ini era digital, banyak sekali menggunakan aplikasi bisa mengumpulkan dana dan lain sebagainya. Dan menurut mayoritas orang itu ini adalah salah satu cara bisnis yang tepat gitu kan. Nah, apakah dalam segi dari perspektif atau dari sudut pandang Islamnya, apakah dengan seperti itu memang benar akad-akadnya juga termasuk akad-akad yang syar'i? Nah, insya Allah pada malam hari ini Ustaz Fili bisa memaparkan bagaimana terkait dengan crowdfunding ini dari sudut pandang kacamata bisnis syariah. Kami persilahkan Ustaz Fili. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Oke, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk thalabul ilmi bareng-bareng. Nah, ini kita akan bicara tentang bagaimana kesalahan fatal dan vital investasi crowdfunding, dan memang dilihat dari sisi syariahnya. Nah, ini saya kasih gambaran dulu ya sedikit di awal, kayaknya biar lebih mantap. Kita kasih pembahasannya. Ternyata ada 32 slide. Wah, saya juga jadi bingung ini kalau sudah 32 slide. Dan saya kasih gambaran dulu apa mengenai crowdfunding itu, dan mungkin nanti kita skip untuk mempercepat diskusinya. Jadi kesalahan fatal dan vital crowdfunding investasi. Nah, crowdfunding makna sederhananya adalah urun dana. Nah, crowdfunding sudah cukup banyak dilakukan saat ini, terutama yang berbasis online. Ini saya kasih fakta-faktanya dulu ya, biar kita jadi komprehensif pada saat mendiskusikan pembahasannya nanti. Nah, crowdfunding pemahamannya juga berkembang yang berarti lebih dari sekedar mengumpulkan uang dari publik. Sebenarnya istilah ini sendiri dapat berarti hal yang berbeda bagi orang yang berbeda pula. Istilah baru dan lama kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang sama atau serupa. Nah, biasanya organisasi nirlaba yang menggunakan crowdfunding untuk mengumpulkan donasi sering menyebut crowdfunding sebagai penggalangan dana online. Ini juga bisa diimplementasikan, walaupun nanti yang lebih banyak kita diskusikan itu crowdfunding untuk bisnis, bukan yang nirlaba ya. Nah, pada dasarnya ada dua jenis crowdfunding, yaitu crowdfunding donasi atau hibah. Crowdfunding ini akan lebih fokus pada bantuan kemanusiaan, seperti halnya bantuan bencana alam, beasiswa, pendidikan, amal, serta nirlaba. Sehingga para investor tidak bisa menuntut pengembalian atau mengharapkan keuntungan atas dana yang sudah diberikan.
Nah, yang kedua itu crowdfunding ekuitas atau investasi. Nah, crowdfunding ini para investor memberikan modal usaha dan memiliki hak sepenuhnya sebagai pemilik perusahaan. Ini kata kuncinya di sini. Serta mereka memilih hak atas saham ekuitas serta hak dalam pembagian keuntungan. Nah, pasti ini akadnya syirkah karena menyatukan dalam kepemilikan. Makanya para pemilik modal itu juga pemilik perusahaan. Nah, yang akan dibahas dalam materi ini adalah crowdfunding ekuitas atau investasi. Ini setelah saya lihat-lihat materinya lumayan ini. Ternyata dulu saya sudah pernah mendalami. Nah, kalau menurut pengertian Wikipedia, urun dana atau crowdfunding yaitu praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha yang umumnya dilakukan melalui internet. Nah, istilah bahasa Inggris crowdfunding dipakai pertama kali sebagai judul suatu artikel pada tahun 2006. Istilah ini diturunkan dari istilah crowdsourcing, yaitu urun daya, yang telah lebih dulu populer dan merupakan suatu bentuk pengembangan dari kredit mikro. Nah, kalau pengertian menurut OJK, layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi, equity crowdfunding, yaitu penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Itu kalau menurut OJK ya. Nah, kalau menurut cermati.com, ini saya lebih perbanyak pengertiannya. Crowdfunding yaitu salah satu bentuk pendanaan usaha yang berasal dari beberapa pemilik modal. Modal yang terkumpul nantinya akan diberikan kepada pelaku bisnis untuk menunjang perjalanan bisnis. Nah, ini yang sebenarnya lebih simpel. Nah, kalau menurut akseleran.co.id, crowdfunding yaitu sebuah bentuk pendanaan untuk mereka yang membutuhkan dana dalam pengembangan usahanya, di mana pendanaan tersebut terkumpul dari beberapa orang. Pendekatan ini memanfaatkan upaya kolektif dari sejumlah individu secara online menggunakan sebuah platform atau media sosial crowdfunding sebagai alat penjangkaunya. Nah, crowdfunding juga adalah salah satu bentuk dari crowdsourcing dan keuangan alternatif yang mulai kembali muncul dan banyak dimanfaatkan orang untuk membantu para pengusaha maupun UKM pemula. Mulai punya gambaran ya. Apa kelebihan crowdfunding? Pengajuannya dilakukan secara online. Oke, terus bukan dalam bentuk pinjaman dan berbunga, ini biar lebih cepat aja. Nah, proses mudah, singkat, dan aman. Kemudian juga tanpa jaminan. Nah, ini kelebihan-kelebihannya. Kemudian jangkauan yang lebih luas, ya bisa ke seluruh daerah. Yang keenam, kesempatan untuk melakukan pengenalan dan pemasaran bisnis. Nah, jadi bisa jadi dia belum tentu butuh dananya, tapi kalau masuk ke situ jadi lebih banyak dikenal di dalam jadi alat pemasaran sebenarnya. Nah, kesimpulan apa? Crowdfunding investasi adalah urun dana dari para pemodal yang biasanya berjumlah banyak, yaitu 100 orang lebih, yang diberikan kepada pebisnis atau perusahaan dengan menggunakan media platform pihak ketiga. Cara penyertaan dana dengan cara nilai saham, biasanya satu saham bernilai sekian rupiah. Jadi pemodal mau memasukkan berapa saham tinggal dikalikan nilai saham. Nah, cara memberikan dana dengan cara transfer bank ke rekening platform terlebih dahulu yang akan dikumpulkan sesuai kebutuhan dana yang akan diberikan dengan cara ditransfer ke rekening pebisnis yang terpilih untuk dimodali. Nah, ini kesimpulannya ya. Nah, transfer dana yang masuk dari para pemodal dilakukan tidak bersamaan, disesuaikan dengan kondisi para pemodalnya masing-masing. Nah, ini salah satu fakta yang mana berpotensi membuat masalah sebenarnya. Dalam artian nanti kita akan lihat kapan proses ijab kabul itu, apakah disamakan dengan adanya transfer. Nah, dana yang masuk sebagai modal akan dikelola oleh pebisnis dalam kegiatan bisnis. Nah, bila dalam pengelolaan bisnis tersebut mendapatkan keuntungan, maka para pemodal akan mendapatkan dividen atau bagi hasil.
Nah, bila dalam pengelolaan bisnis tersebut mendapatkan kerugian, maka para pemodal yang akan menanggung kerugian. Nah, pokok bahasan, bagaimanakah pandangan syariah Islam mengenai akad dan transaksi dalam crowdfunding investasi tersebut? Apakah akad crowdfunding investasi tersebut sah atau tidak? Apakah dampak bila akad dengan cara crowdfunding investasi tersebut tidak sah atau batil? Nah, bagaimana dampaknya? Nah, yang keempat, apa yang akan menjadi hak dari para pemodal yang sudah memasukkan dana? Wah, itu ya. Tapi nendang ini materinya insya Allah. Jadi jangan tidur ya, kita ikuti terus. Nah, pokok pembahasannya ada 4 itu. Nah, pembahasannya yang pertama, bagaimanakah pandangan syariah Islam mengenai akad dan transaksi dalam crowdfunding investasi tersebut? Nah, dalam crowdfunding investasi tersebut mempertemukan objek akad modal dari pemodal dan pengelolaan dari pengelola untuk pebisnisnya yang memberikan kompensasi bagi hasil keuntungan. Nah, dalam syariah Islam mempertemukan objek modal oleh pemodal dengan amal pengelolaan oleh pengelola atau pebisnis yang mendapatkan kompensasi bagi hasil tersebut, maka mengacu pada akad syirkah. Nah, di sini kan kuncinya. Jadi implementasi yang akan dilakukan itu memang akad syirkah. Berarti yang harus dipahami terlebih dahulu adalah bagaimana akad syirkah yang sesuai syariah itu. Maka apakah akad crowdfunding investasi tersebut boleh atau tidak alias haram dilihat dari sisi apakah akad syirkahnya sah atau tidak, yaitu memenuhi rukun dan syarat akad syirkah atau tidak. Begitu loh. Oke. Nah, kita harus paham dulu apa pengertian dari syirkah. Asyarikatu syar'an, secara syariah ya. Ia aqdun baina isnaini fa aksara yatafiqani fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdi ribhi. Syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Di sini ya. Makanya ini nanti ada poin-poinnya. Kalau akad berarti ada ijab kabulnya. Kemudian harus ada bisnisnya dan tujuannya memperoleh keuntungan. Nah, definisi syirkah syar'i syirkah yang tadi ya suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan, maka ada unsur-unsurnya. Pertama, adanya akad. Apa sih akad itu? Ya, kalau pengertian syar'inya kan irtibatu ijabin biqabulin ala wajhin masyru'in yudhiru asarahu fi mahalihi, yaitu ikatan ijab dengan qabul yang sesuai hukum syarak yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Ini kunci. Makanya nanti wajib terjadi ijab dan qabul. Ijab dan qabul yang mana? Yang sesuai hukum syarak. Maka harus sesuai rukun dan syaratnya. Yang akan menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Maka nanti kalau syirkahnya ijab qabulnya tidak sah, itu tidak menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Berarti sebenarnya pemodal ngasih modal tidak sah. Pengelola pakai modal tidak sah. Kan gitu. Nah, minimal dua pihak dan boleh lebih. Tidak bisa hanya satu pihak. Nah, bersepakat untuk melakukan suatu bisnis atau melakukan kegiatan tijarah perdagangan, dan bila sudah berakad wajib direalisasikannya sebuah bisnis tersebut sesegera mungkin. Nah, kemudian bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dan keuntungan itulah yang akan menjadi kompensasi atau pendapatan para pesyirkah. Nah, ini unsur-unsurnya kan. Nah, sekarang kita bicara tentang rukunnya, kalau bicara sah atau tidaknya ya. Ini masih pada dengerin kan? Bukan pada tidur ya. Masih Ustaz. Masih Pak Ustadz masih menyimak. Siap. Siap, Soalnya, dengerin Pak Ustadz. siap. Soalnya kalau semakin didengerin nanti semakin bingung memang. Ini kok susah banget, crowdfunding kok susah ya. Tinggal ditransfer aja kok masih bermasalah ya. Nah, rukun syirkah ada 3, dua pihak yang berakad atau al-aqidani, ada pengelola dan atau pemodal. Jadi posisi pelaku akad di dalam syirkah itu kalau nggak pengelola yang pemodal, cuma 2 itu.
Nah, kalau pengelola nanti objek akadnya pengerjaan amal atau pengelolaannya. Nah, kalau pemodal itu modalnya. Nah, kemudian ada asigot atau ijab kabulnya, yaitu setiap ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan itu. Nah, jadi harus terpenuhi tiga ini. Kalau di dalam itu kan nanti kita lihat ya. Nah, setiap rukun itu ada syaratnya. Jadi setiap rukun itu ada syaratnya. Pelaku akadnya syaratnya apa? Akil, mumayyiz, muhtar. Nah, akil itu dalam kondisi sadar dan waras, tidak gila, mumayyiz berumur 7 tahun lebih, muhtar tidak dalam kondisi dipaksa, harus saling rela. Ini lebih mudah lah untuk terpenuhi. Nah, syarat untuk objek akadnya, kalau objek akad amalnya, itu harus mampu melakukan tasarruf pengelolanya, yaitu perbuatan atau perkataan yang mempunyai akibat hukum. Ngapain? Menerima barang, mengadakan akad, mengelola uang. Nah, itu kalau yang syarat pelaku akadnya terpenuhi, akil, mumayyiz, muhtar, insya Allah juga bisa memenuhi yang nomor syarat untuk objek amalnya. Nah, ini yang juga mungkin berpotensi bisa membatalkan syirkah, yaitu apa? Objek akad modal itu syaratnya qabilun lil wakalah, dapat diwakilkan agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para syarik atau mitra usaha. Maka wajib itu modal bisa diserah terimakan di majelis akad. Nah, kalau di crowdfunding ini kemungkinan terpenuhi dia, karena dia transfer dulu. Kalau nilainya sudah cukup, baru diberikan ke pebisnisnya. Nah, jadi tidak ada yang namanya modal terutang. Tapi memang uangnya itu dititipkan ke pengepulnya dulu di aplikasi crowdfunding itu. Nah, jadi kalau ada yang tertunda itu nggak boleh. Nah, karena kita lebih spesifik ngomongin crowdfunding, nah ini salah satu yang juga harus terpenuhi dan kemungkinan besar mudah untuk terpenuhi. Nah, cuman permasalahannya yang di nomor 3 ini, syarat untuk asigot atau ijab kabulnya. Nah, syaratnya pertama, muwafiq, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Maka tidak boleh pengelola ngomong, baik kita syirkah dengan modal 100 juta. Pokok di kabulnya dengan pengmodalnya, oke kita syirkah dengan modal 90 juta. Nah, itu tidak muwafiq. Nah, kemudian yang sering bermasalah itu ini, nomor 2. Wajib dalam satu majelis akad, yaitu waktu dan atau tempat yang sama. Jadi kalau dia ada 100 orang atau bahkan lebih, intinya tidak cuma 2 pihak atau 2 orang, maka semuanya itu wajib ada di majelis akad. Maka tidak boleh, 50 dulu ya, besok 50-nya. Itu tidak sah akadnya. Karena wajib satu majelis akad. Dan semua pihak pada saat majelis akad mengetahui klausal-klausal dari akadnya. Termasuk setiap orang tahu modalnya berapa, dan setiap orang tahu pembagian bagi hasilnya berapa. Nah, itu kalau dibedakan waktunya, kemungkinan berpotensi membuat kesepakatan-kesepakatan yang tidak dipahami pihak lain. Gitu loh. Kemudian tidak ada pemisah hasil antara ucapan ijab dan kabul, dan semua pihak dapat mendengar sama ucapannya masing-masing. Nah, itu syaratnya yang harus dipenuhi. Maka skema rukun syirkah itu seperti ini. Nah, nanti pebisnisnya itu menjadi pengelolanya. Nah, para orang yang ikut crowdfunding itulah para pemodalnya. Makanya mereka wajib memberikan modalnya. Nah, nanti pengelola yang ngelolanya. Sebenarnya simpel, tinggal mengikuti syarat-syaratnya tadi. Nah, ini rukunnya. Nah, pembahasan kedua, apakah akad crowdfunding investasi tersebut sah atau tidak? Nah, akad itu ada 2 macam. Pertama, ada akad sah, itu akad yang memenuhi perintah syarat pada rukun-rukun dan syarat-syarat akad, dan ada akad tidak sah, adalah akad yang tidak memenuhi perintah syarat pada rukun-rukun dan syarat-syarat akad.
Nah, berarti harus dilihat apakah dalam transaksi crowdfunding investasi tersebut memenuhi rukun dan syarat akad sirkah atau tidak. Nah, bila transaksi crowdfunding investasi tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat akad sirkah, maka akad sirkahnya tidak sah atau batil. Kalau dia tidak sah, maka perkara turunannya tidak sah juga. Nah, hal yang mendasar yang perlu dianalisa adalah kapankah akad sirkah crowdfunding investasi tersebut dilakukan. Itu loh, kapan? Karena menilai apakah rukun dan syarat akad sirkah crowdfunding investasi tersebut terpenuhi atau tidak adalah pada saat akadnya. Nah, ternyata tidak pernah jelas kapan akad sirkah crowdfunding investasi tersebut dilakukan. Apakah pada saat proses transfer? Karena juga bisa crowdfunding itu tidak pakai platform ya, pebisnisnya sendiri yang melakukan itu juga bisa. Nah, jadi uang yang ditransfer apabila belum diakadkan itu belum boleh dijadikan modal. Dia baru berubah menjadi modal apabila sudah ada akadnya. Itu pun akad yang sah. Nah, bahkan tidak pernah bisa dilakukan akad sirkah crowdfunding investasi tersebut karena tidak bisa dipenuhi beberapa hal yang berhubungan dengan rukun dan syarat akad sirkah yang sesuai syariat. Gitu loh. Nah, dari sisi pelaku akad tidak pernah diketahui dengan pasti berapa orang dan siapa saja pemodalnya karena selalu berubah-ubah atau bertambah. Padahal apabila pada saat pelaku akad, pada saat akad, pelaku akad tidak jelas, maka tidak bisa berakad. Ada lagi yang bermasalah itu dia butuhnya misalnya 500 juta. 200 juta baru masuk 200 juta udah dipakai. Padahal dia butuhnya sampai 500. Itu kan belum sah. Dari sisi objek akad, walaupun total modal yang diperlukan diketahui, namun berapa porsi modal oleh setiap pemodal tidak pasti. Padahal tidak hanya nilai total modal yang harus jelas pada saat akad, tapi juga berapa nilai porsi modal itu oleh setiap pemodal harus jelas agar bisa berakad. Selain itu, biasanya pemodal akan berakad dengan nilai modalnya saja, bukan total modal. Misalnya kan 100, saya ambil 5, 1 jutaan, berarti kan saya masukinnya 5 juta. Kemungkinan saya akan mengakadkan 5 jutanya. Padahal yang harusnya diakadin itu yang 100 jutanya. Gitu. Nah, dari sisi sigot, tidak pernah terjadi ijab kabul yang sesuai syariah yang memenuhi syarat-syarat ijab kabul. Tidak terjadi kesamaan nilai waktu akad atau muafik tadi. Karena nilai yang dikabul oleh pemodal biasanya adalah nilai porsi modalnya sendiri, bukan total modal. Nah, kenapa? Karena tidak terjadi satu majelis akad, karena memang tidak pernah diketahui kapan akadnya atau kapan ijab kabulnya semua pelaku akad dalam satu majelis akad. Tuh kan? Kesimpulannya, akad crowdfunding investasi tersebut adalah tidak sah atau batil kalau implementasinya seperti itu. Nah, apakah dampak bila akad dengan cara crowdfunding investasi tersebut tidak sah atau batil? Nah, akad batil adalah akad yang cacat pada salah satu rukun akadnya atau cacat pada syarat yang wajib pada rukun akadnya. Nah, akad itu perkara pokok. Maka dampak dari akad yang tidak sah adalah tidak sah juga turunannya. Nah, kaidah fikihnya kan menyampaikan idza saqatal aslu saqatal far'u. Jika gugur perkara pokoknya, gugur pula perkara turunannya. Contohnya, Mas Nur misalnya mau nikah lagi. Nah, ternyata walinya nggak mau datang. Tapi Mas Nur maksa, udah ayo kita ke rumah aja, kita rumah tangga. Pertanyaannya, kalau walinya pada saat akad tidak mau datang, apakah akad nikahnya sah? Tidak kan? Maka Mas Nur memaksa untuk berumah tangga sama perempuan itu, rumah tangganya juga tidak sah. Nanti menafkahi baik lahir maupun batin tidak sah. Nanti kalau punya anak nasabnya tidak sah. Nanti kalau urusan warisnya tidak sah. Nah, kenapa? Karena akad nikahnya tidak sah, maka perkara turunannya juga tidak sah. Nah, berarti kalau sirkahnya tidak sah, perkara turunannya nggak sah. Pemodal ngasih modal tidak sah. Pengelola pakai modalnya nggak sah. Nanti dibuat bisnisnya tidak sah. Bisnisnya dapat untungnya tidak sah. Untungnya dibagi hasilnya tidak sah. Dan semua harta yang tidak sah, hakikatnya harta yang haram.
Iya. Akad batil secara hukum syariah malah wajib difasah, dibatalkan demi hukum, yaitu dikembalikan seperti saat sebelum berakad dan dianggap seperti belum pernah terjadi akad tersebut. Itu yang harus dilakukan kalau akadnya batil gitu. Dulu di zaman Rasul itu pernah ada laki-laki dan perempuan itu sudah berumah tangga 12 apa 16 tahun. Sudah punya anak 3. Kemudian ada nenek-nenek lewat bilang ke Rasul, ya Rasul, demi Allah, 2 orang anak itu, 2 orang pemuda itu dulu saya susui. Jadi laki-laki dan perempuannya itu saudara sepersusuan gitu. Maka kan akad nikahnya batal itu, batil. Nama Rasul langsung difasah, disuruh pisah. Ya kalau udah belasan tahun punya anak 3, insya Allah saling mencintai. Tapi harus difasah memang. Karena tidak sah. Dampaknya kan seperti itu. Nah, bila akad crowdfunding investasi yang tidak sah tersebut tetap dijalankan, maka semua hal yang dilakukan dari akad yang tidak sah adalah kegiatan yang tidak sah, dan harta yang dihasilkan dari akad yang tidak sah adalah hasil atau harta yang tidak sah. Dan harta yang tidak sah adalah harta yang haram. Nah, pengertian harta ya, kalau malu istilahan kullu ma yumkinul intifa'u bihi mimma abaha syar'ul intifa'a bihi. Jadi menurut istilah, setiap harta itu setiap apa-apa yang dapat dimanfaatkan dari apa-apa yang dibolehkan syariah untuk memanfaatkan. Gitu loh. Maka kalau secara syariah tidak boleh, yaitu bukan harta yang sah alias harta yang haram gitu. Nah, apakah pembahasan keempat, apa yang akan menjadi hak dari para pemodal yang sudah memasukkan dananya? Nah, karena akad sirkah yang menjadi perkara pokok tersebut batil, maka mereka hanya berhak mendapatkan harta pokoknya saja, yaitu modal awal. Sedangkan keuntungan yang menjadi perkara turunannya adalah haram menjadi hak mereka, karena status harta tersebut seharusnya bukan milik mereka. Hakikat akad yang terjadi bukanlah sirkah, tapi qard. Gara-gara tidak sah sirkahnya, yaitu pihak-pihak yang tadinya menjadi pemodal memberi pinjaman kepada si pebisnis itu. Berarti pebisnis wajib mengembalikan senilai modal yang diberikan oleh para pemodal tersebut. Begitu. Nah, dan bila ada tambahan pemberian dari akad qard, pinjaman tersebut akan menjadi riba. Hadisnya kan ini, qala Rasulullah SAW, kullu qardin jara manfaatan bahwa riba. Jadi setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Gitu loh. Nah, wassalam. Ini versi cepatnya ya. Begitu, Baik. Siap. Mas Nur. Ya, baik, jazakallah khairan Ustaz Pilih. Bagaimana Pak Hatta, Pak Adi, sudah tergambar ya? Masya Allah, luar biasa. Jadi tadi terkait dengan syarat dan rukunnya ya, di situ yang sangat bermasalah. Ya mau namanya crowdfunding, mau namanya ding-ding apa aja, tapi kalau akadnya di dalamnya tetap Gelinding. bermasalah, gelinding, gelundung. Misal gini, akad nikah udah di KU aja kan. Enggak, di masjid aja biar lebih syar'i. Ternyata akad salah satu rukun dan syaratnya nggak terpenuhi, sama aja ya Ustaz ya, batal ya nikahnya Ustaz ya. Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, itu jadi sedikit ya gambaran terkait dengan crowdfunding, dan ternyata dalam Islam ada solusinya. Tapi ada solusi yang lebih detail lagi. Nah, ini kita ada sedikit informasi dari bisyara.id. Insya Allah ini akan ya membuka wawasan kita, membuka peluang bisnis kita agar lebih sesuai dengan syariah Islam. Nah, jadi insya Allah dari bisyara.id akan memberikan edukasi sekolah pengelola Syirkah batch 4 ya. Di dalamnya nanti ada Syirkah, laporan keuangan, feasibility study, sistemasi bisnis, dan kepegawaian ya. Kalau Bapak Ibu sekalian ya lihat di layar kaca Bapak Ibu sekalian, pemateri-pematerinya sudah tidak asing lagi ya. Dan insya Allah kita adakan spasi ini di tanggal 23 sampai tanggal 25 November 2023. Itu dari hari Kamis sampai hari Sabtu ya. Jadi ada 3 hari, dan juga tempatnya di Hotel Cokro Style Yogyakarta. Ya, jadi yang bagi Bapak Ibu sekalian yang di Yogyakarta ini kesempatan besar ya, karena ini udah batch keempat,
Dan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang barangkali geser dikit dari Jogja, mungkin Solo, Bandung, Jakarta, dan lain sebagainya, harus tetap bisa mengikuti acara ini karena acara ini spesial buat Bapak Ibu sekalian yang ingin bisnisnya sesuai dengan syariah. Bahkan kemarin di batch 1, batch 2, batch 3 udah ada yang dari luar pulau ya Ustadz ya. Itu sangat luar biasa, saking mereka benar-benar butuh ilmu ini, maka mereka Insya Allah yang batch 4 ini ada yang dari Malaysia 2 orang. Malaysia lebih jauh lagi ya, Masya Allah. Iya, masa yang Udah. deket-deket nggak berani datang sih. Betul, betul, betul. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi ini latar belakangnya Bapak Ibu bisa lihat ya, salah satu visi dari Spasi ini adalah mencetak para pengelola sirkah yang amanah, kompeten, dan profesional. Memang hari ini banyak sekali ya, ketika kita memberikan amanah nih, ada modal, tolong dikelola dengan baik. Ternyata ada masalah-masalah dari keuangannya, dari akad-akadnya gitu ya. Barangkali belum tahu terkait dengan ilmunya saja. Nah, ini kesempatan bagi Bapak Ibu yang tadinya mau buka bisnis nih, masih bingung bisnisnya mau barengan, bisa join dulu di acara Spasi ini, Sekolah Pengelola Sirkah. Ya, tentunya misi dari Spasi ini mengedukasi sirkah, kemudian mengedukasi sirkah sebagai solusi permodalan tanpa utang ribawi. Ya, tadi juga sempat disinggung, ternyata di akhir itu ketika akadnya sudah batal tetap dipaksa, terus kembalian modalnya ada kelebihan, ternyata dapat riba lagi. Wah, itu luar biasa ya. Apalagi kita tahu dosa riba itu, sekecil-kecil dosa riba itu seperti menzinai ibunya sendiri ya. Zina aja bermasalah atau dosa besar, apalagi menzinai ibunya sendiri. Nah, ini untuk rundown kita di hari Kamis. Insya Allah itu ada materi sirkah 1, materi sirkah 2, sirkah 3, dan sirkah 4 itu insya Allah akan dibersamai Ustadz Firly Ferdiansyah, founder dari bisyaro.id. Dan juga Oh, di hari harus 4 sesi itu materi sirkah itu. kalau Biar hari ini nendang. kalau hari ini ada masuk sirkah 1 atau berapa sesi Ustadz malam hari ini? Belum sampai materi sirkah 1 ya? Ya, ya harus keseluruhan. Kalau sekarang kan materi percepatan. Materi percepatan ya. Kadang-kadang itu bukan hanya dasar teorinya ya, tapi Betul, bagaimana implementasinya. betul. Nah, jadi ulama itu belum tentu langsung paham bahasa pebisnis. Oke. Pebisnis itu juga belum tentu langsung paham bahasa ulama. Nah, Hmm. konsultan bisnis syariah itu di tengahnya situ untuk menjembatani agar lebih memudahkan implementasi. Nah, makanya 4 sesi materi sirkah itu juga untuk memahamkan implementasinya. Betul, Begitu, betul, Mas. betul. Masya Allah, ya seperti itu ya. Apalagi kita di sini berbicara tentang edukasi terkait dengan akad-akadnya ya, akad haram atau halal, bukan berbicara motivasi. Nanti Ustaz Fili cuma menyampaikan, ayo sirkah gitu ya, Ustaz, ya. Tanpa ada edukasi, wah bohongan ini. Oke, di hari Jumatnya itu tentang mengapa bisnis harus sesuai dengan syariah. Nah, ini insya Allah diisi oleh Ustadz Dwi Condro Triyono, gurunya pengusaha bisnis Indonesia. Kemudian ada laporan keuangan, itu juga disampaikan oleh Ustadz Dwi Condro ya. Kemudian ada feasibility studi 1 itu Pak El Chandra, juga studi 2 Pak El Chandra, dan di hari Sabtunya itu ada Pak Pramudi Ringga ya, dan juga bisnis kedua. Dan yang terakhir balik lagi ke Ustadz Firly Ferdiansyah. Dan kalau bisa kita lihat di layar kaca kita sebelah kiri ya, salah satu pengalaman dan juga jam terbang ya istilahnya para pemateri-pemateri kita, Masya Allah luar biasa ya. Pak El Chandra, Ustadz Dwi Condro, Ustadz Fili, dan juga Pak Pramudi Ringga. Seperti itu. Nah, investasinya jangan lihat investasi, mungkin ini bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini sudah melangkah di jalan bisnis, ini sangat-sangat kecil ya. Ibaratnya ini hanya ngasih apa namanya ya, uang parkir mobil lah. Ya, untuk nilai investasinya di awal senilai Rp7.700.000 dan harga normalnya untuk satu orang Rp5.500.000 dan ada early bird. Nah, ini tanggal 30 ya, besok tanggal 31 terakhir berarti. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober itu ada harga khususnya Rp4.500.000 per orang. Nah, ini kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan untuk 2 orangnya jadi 8 juta per 2 orangnya, dan free room hotel dan pembayaran bisa diangsur. Nah, kelas mana lagi dan konsultan mana lagi dan workshop mana lagi yang bisa diangsur gitu. Ini Ustaz Fili gimana ini bisa diangsur?
Ya, karena kita yakin ya kalau kita percaya dengan rezeki Allah, asalkan akadnya sesuai dengan syariah, bismillah gitu ya. Dan juga dapatkan harga dan opsi pembayaran terbaik dengan fasilitas free room hotel selama event. Nah, venue yang kita dapatkan ya tentu tadi di hotel karena kita pengen belajar kita itu benar-benar nyaman ya. Nggak memikirkan bagaimana, wah ini kurang AC ini Ustaz pilih. Nggak ya, insya Allah kita memberikan fasilitas yang terbaik. Dan juga fasilitasnya salah satunya dapat room hotel di lokasi acara 3 hari ya. Kemudian cafe break, lunch, dan juga jaket, block note, dan lain sebagainya. Kemudian juga dapat buku spesial dari Ustadz Philip Ferdiansyah, udah sirkahin aja, yang senilai 100.000 dan juga sertifikat. Dan benefitnya ada free konsultasi bisyaro.id selama 1 jam senilai 1 juta untuk 10 pendaftar pertama. Dan sekali lagi, mendapatkan konsultasi gratis ya selama satu. Tapi udah ketutup itu yang Oh, udah 10 ketutup ya. pertama. Waduh, Iya. waduh, waduh. Ini siap-siap ini ketutup juga ini kuotanya ya, Sat ya. Dan juga lain sebagainya. Nah, sekolah pengelola Arsirka. Tapi khusus Bapak Ibu sekalian untuk hari ini, untuk malam hari ini yang ingin segera join langsung di sekolah pengelola Arsirka bisa langsung kontak Anbin bisyaro.id yang tadinya harganya berapa? 4 juta ya early bird-nya. Ketika screenshot acara kita pada malam hari ini dan segera hubungi admin Bisyaro mendapatkan sebesar 3,5 ya 3.500.000 dan insya Allah nanti bisa dapat bukunya dan kalau mau minta tanda tangan Ustaz Fili bisa ya Ustaz ya. Bisa langsung. Oke, Insya nah Allah. jadi seperti itu tawaran dari bisyaro.id. Insya Allah kita akan terus memberikan edukasi-edukasi yang terbaik ya. Tentunya kalau kelas kita pada malam hari ini sangat minim ya. Sangat minim. Belum lagi nanti berbagai pertanyaan yang mungkin berbeda masalahnya gitu kan ya. Perlu diskusikan di sekolah pengelola Sirka tersebut. Baik demikian Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah sudah ada satu yang bertanya. Kami persilakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa langsung nanti raise hand ya dan juga bisa melalui chat terlebih dahulu tidak masalah. Tapi lebih betternya, lebih baiknya untuk interaksi langsung dengan Ustadz Fili. Baik Ustadz Fili, ini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Atta Hamad. Kita persilakan Pak Atta untuk di unmute suaranya. Kami persilakan Pak Atta. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Saya ingin, kabarnya Pak Atta? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pangestu. Alhamdulillah. Oke, siap. Eh, Pripun? Pak Ustadz, tadi di slide-slide terakhir itu disampaikan bahwa kalau dalam sirkah itu bisa batal karena beberapa sebab gitu. Dan kalau sudah batal itu akhirnya menjadi court atau pinjaman. Nah, bagaimana teknisnya gitu, Pak Ustadz, dalam bisnis dari yang sirkah menjadi court gitu. Saya belum punya gambaran untuk implementasi di dalam dunia bisnis kita, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, siap. Jadi begini Pak Hatta. Jadi kan kalau implementasinya itu kan ada dana. Ya, ini ada dana. Iya, Ya, ini positioningnya itu dari pemodal kepada pengelola. iya, Nah, nanti kan dikasih gini kan. iya, Nah, dana ini itu harus ada akadnya. iya. Betul. Pada saat dikasih, dia kira nama akadnya sirkah. Mhm. Gitu loh. Tapi ternyata sirkahnya batal. Iya, Tapi dananya sudah di tangannya pengelola. betul. Nah, lalu apa akadnya? Ya, itu masuknya ke pinjaman, core. Karena dia tidak sah sirkahnya. Jadi, pengelola megang dananya pemodal, yang mana akan dikembalikan di lain waktu, yaitu masuknya ke core. Gitu loh. Karena sirkahnya batal itu, kalau dananya di tangan orang lain, di tangan pengelolanya, itu harus ada akadnya. Maka positioning akadnya namanya core, yaitu pinjaman. Nah, Baik. makanya kalau core, dia tidak masuk dalam kepemilikan bisnis. Iya. Nah, berarti nanti kalau ternyata dia kira masih sirkah, dan ternyata ada keuntungan dikasih bagi hasil,
Padahal dasar akadnya qard, ya jatuhnya riba dong. Begitu Pak Hatta. Jadi tidak boleh ada kelebihan dari pengelola ini ke pemilik dana saat court itu ya Pak Ustadz ya. Ya, di mana-mana kalau namanya qard itu tidak boleh ada kelebihan tambahan. Karena kalau syirkah ini kan akadnya akad bisnis ini atau akad tijaroh. Iya. Nah, kalau qard ini akadnya akad tolong-menolong atau sosial. Mhm. Ya, kalau akadnya akad sosial, ya jatuhnya tidak boleh mencari keuntungan. Bahkan khusus untuk qard, jatuhnya jadi riba. Artinya muncul Kaidahnya kan akad yang tadi, ulu qardin jaro manfaatan bahwa riba. Gimana Pak Ada? artinya muncul akad yang baru court itu ya Pak Ustadz ya. Iya, karena dananya di tangannya pengelola. Betul. Nah, kalau dia langsung kembalikan selesai. Tapi kan karena dia nggak paham, dipakai. Mhm. Lalu apa haknya kok pakai? Ya gara-gara qard. Begitu, Mhm. Pak. Oke, ya. Bisa dipahami ya? Bisa Pak Ustadz. Terima kasih. Syukron. Siap, sami-sami. Siap, alhamdulillah. Kayaknya masih kurang puas Pak Atta, jadi bisa join Iya, di iya. sekolah pengolah sirkah ya Pak. Sudah daftar atau jangan-jangan Pak? Harusnya Pak Hatta datang ini ke Spasi ini. Karena Iya, kan Amin. ibu kota Banten di Serang kan. Itu diserang terus biar ya. aman ke Jogja. Amin. Mudah-mudahan bisa Pak Ustadz. Iya, Iya, siap. siap. Ya, Kita Karena tunggu ya Pak tidak Atta ya. tidak aman ya, karena ibu kota Banten kan diserang. Betul, Jadi harusnya ke betul. Jogja. Masya Allah, Masya Allah. Siap, Baik, terima begitu. kasih Pak Atta. Kita tunggu kehadirannya di sekolah pengelola sirkah. Baik, masuk. Amin. Ya. Siap. Siap. Masuk ke pertanyaan berikutnya dari Pak Zikri Akbar. Assalamualaikum Pak Zikri Akbar. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayaknya suaranya kedinginan nih. Kita kan lagi panas-panas di sini, dia dingin-dingin di sini. Sukabumi. Ya, Ustaz. Saya Siap. ikut nimbrung Ustaz nih. Ya, siap. Monggo Ustaz Zikri, silakan. Terkait tadi poin-poin yang Antum sampaikan Ustaz terkait crowdfunding ini. Nah, saya ingin menjelaskan dulu. Saya pernah dulu ikut crowdfunding urun dana ini. Tapi prosesnya itu seperti ini, Ustaz. Jadi sebelumnya tuh kita dapat company profile dulu dari perusahaan yang kita ingin urun dana. Nah, Oke. kemudian ada jadwal meeting untuk menjelaskan lebih lanjut sampai ke dari mulai company profile sampai ke persentase yang akan didapat. Setelah itu jika berlanjut maka akan ada akad meeting Zoom untuk akad penyerahan modal. Jadi saat itu meeting Zoom itu semua yang sepakat ingin lanjut ikut crowdfunding ini, mereka ikut meeting Zoom dan kemudian setelah berakad mengirimkan Diwajibkan itu. Ya? Diwajibkan untuk ikut meeting Zoom. Ya, diwajibkan semua, tidak boleh diwakili kecuali ada diwakilkan, misalnya ada akad mewakili. Nah, setelah semua ikut meeting Zoom, penjelasan dan sebagainya, barulah semua mengirimkan uangnya, modalnya. Itu pada saat selesainya meeting Zoom, baru transfer uangnya. Betul, Ustaz. Nah, itu setelah terkumpul, baru tuh ditutup, dan semua sudah jelas sebetulnya kalau untuk prosesnya. Nah, tadi kalau di poin-poin itu kan, hal ini sepertinya tidak menyalahi, Ustaz. Bagaimana menurut Anda, Ustaz? Ya, sebenarnya di poin akadnya itu sudah benar kalau semua pihak itu harus ikut di majelis akad. Oke. Tapi pertanyaannya berapa orang? Itu dibatasi sampai modalnya terkumpul, Ustaz. Iya, maksud saya kalau 100 orang bisa memenuhi. Terus sejauh yang saya pernah ikuti nggak sampai 100 orang, Ustaz. Karena memang urun dananya rata-rata besar dan yang dibutuhkan memenuhi hanya waktu itu 50 orang, Ustaz. Untuk modal berapa itu? Itu tuh sekitar 500 jutaan, Ustaz. Ya, sebenarnya nggak ada masalah. Misalnya 50 orang itu harusnya 50-50-nya ada. Dan semisalnya ada yang berhalangan hadir, sebenarnya juga boleh diwakilkan. Tapi perwakilannya harus dari sisi pemodalnya.
Tidak boleh diwakilkan kepada pengelolanya, karena beda sisi. Ya. Nah, jadi orang selain pengelola boleh diwakilkan, termasuk diwakilkan kepada pemodal yang lain, karena mereka satu pihak, boleh. Kalau akadnya itu sirka mudoroba. Ya. Nah, tapi yang jadi masalah, kenapa kok setelah akadnya selesai, berarti tutup Zoom baru ditransfer? Nah, itu menyalahi poin syarat modal sebagai objek akad. Karena harusnya modal itu diserah terimakan di majelis akad, Ya. bukan setelah majelis akad. Nah, sebenarnya cara yang tadi dalam majelis akad itu sudah bagus, sudah benar. Cuman harusnya itu sudah dititipkan dulu atau diserahkan dulu, amannya seperti itu, Oh, iya. kepada para pengelola. Baru akad senilai yang disepakati itu. Ya. Nah, atau kalau mau pada saat majelis akad juga boleh, tapi Zoom-nya nggak boleh putus. Jadi selama Zoom, transfer-transferan dulu. Yang mana itu berpotensi banyak kreditnya. Makanya idealnya sebelum majelis akadnya, malah kalau bisa sudah ditransfer dulu. Ya, memang kalau untuk yang langsung trusting, yang langsung percaya itu rata-rata sudah transfer terlebih dahulu, Ustaz. Tapi untuk yang masih mau tanya-tanya di majelis akad itu baru mereka biasanya sebelum tutup sudah mentransfer, Ustaz. Ya kalau sebelum tutup Zoom-nya ditransfer boleh. Berarti Nah, yang sah, nggak Ustaz. boleh itu yang nggak boleh itu kalau ternyata pada saat majelis akad selesai baru transfer. Termasuk misalnya kan 50 orang 10 jutaan. Nah, berarti kan total 500 juta ya. Ya. Nah, itu ternyata uang itu sudah 500. Tapi ternyata cuma yang datang 49. Maka tidak bisa diakadkan dengan si pemilik yang ke 50. Kalau masih mau lanjut, bisanya akad 490 dengan 49. Atau sebaliknya, ternyata sudah 50 orang datang semua, tapi modalnya 490. Yang satu selesai majelis akad, baru mau transfer. Malah itu juga jadi nggak boleh apabila akadnya di modal 500. Karena sebenarnya dana yang ada 490. Begitu, Ustaz Zikri. Siap, Ustaz. Ya, makanya lebih baik aman dulu. Main amannya, kami sudah beberapa kali itu mendampingi akad sirka secara online. Dulu itu paling banyak itu kalau nggak salah hampir 3M dengan 38 orang, yang mana 2 pengelola, 36 itu pemodal. Nah, itu harus datang semua, tapi waktu itu akhirnya yang datang kalau nggak salah 27. Pengelolanya 2, 25 dari sisi pemodal. Nah, pinterannya klien saya, istrinya dia yang tidak ikut di akad sirka. Nah, itu sebelum majelis akad dikoordinasikan kepada para pemodal yang nggak bisa datang untuk diwakilkan oleh istrinya gitu loh. Nah, jadi nanti istrinya ikut di acara itu, tapi sebagai wakilnya para pemodal yang berhalangan. Cuman sebelum majelis akad sudah kontak-kontakan para pemodal yang berhalangan itu memberikan akad wakalah kepada istrinya untuk mewakili akad, tapi dananya juga sudah ditransfer. Nah, punya istri satu aja udah bermanfaat begitu kan. Gimana kalau maksudnya bisa membantu akad gitu kan. Nah, caranya seperti itu, Ustaz Zikri. Siap, Ustaz. Terima kasih, Siap. Ustaz. Oke, sami-sami. Oke, lebih menarik sepertinya. Ya, kami persilakan bagi Bapak Ibu, tadi ada satu ya. Bu siapa tadi? Pak Nana ya, dari Bandung kalau nggak salah. Oke, tapi kok hilang kan? Iya, itu dia masalahnya. Atau jangan-jangan sudah terjawab. Atau jangan-jangan jadi takut. Baik, kita masih Siap. ada beberapa menit lagi untuk sharing sesi tanya jawab ya. Jadi monggo silahkan keluhan atau keresahannya terkait dengan bisnis, terutama di crowdfundingnya, kami silahkan untuk bertanya langsung kepada Ustaz Firly Ferdiansyah. Biasanya Pak Adi Mawan atau Pak Herlandi ini suka nanya loh. Nah, Jangan ini nih. ditahan-tahan. Lepaskan saja, Pak.
Enggak, Ustadz. Malam ini nyimak, Ustadz. Oh Oke. ya, siap, siap, siap. Baik Bapak Ibu, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi dari bisyara.id, Nah, insya itu ada Allah. itu Pak Agus Fazri tanya. Nah, Oke, silakan open mic. oke, open mic, Ya, Pak Agus. Assalamualaikum Ustadz Firly Waalaikumsalam dan warahmatullahi wabarakatuh. ya, Jenengan anu ya, di Serang juga di Banten. iya. Oke, oke. Sekarang Pripun kabarnya, sekarang Pak? udah di Banten di Cilegon, Ustadz. Jadi Oke, siap. Sehat ya? alhamdulillah sehat. Kapan-kapan main lah ke Cilegon ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Minggu depan Iya. ada agenda ke Jakarta. Saya insya Gitu. Allah ngisi ABC TMP Tangkot, Tangerang Kota. Oh, boleh. Iya, Oke, saya oke, juga oke. lagi ngerencanain Asalim Cilegon. Siap, Insya Allah mantap, nanti mantap, mantap. kapan-kapan kalau bisa Asalim Cilegon bergerak, salah Siap. satu pembicaranya Ustadz lah. Boleh, boleh, Ya. boleh. Siap. Pripun, Ustaz Agus? Ya, terkait dengan crowdfunding ini, ya saya ya kalau dengar istilahnya memang agak-agak asing ya. Tapi dalam kenyataannya memang sudah pernah kita lakukan. Oh iya. Artinya crowdfunding ini kan nggak mesti dalam bentuk online ya kan. Yang penting ada urunan dana gitu kan ya Ustadz ya kira-kira ya. Iya. Nah, yang pernah dilakukan itu adalah sama Sirka, ada beberapa pemodal, kemudian ada beberapa pengelola. Nah, memang di awal-awal bagus niat dan tujuannya, termasuk para pengelolanya itu yang nggak kalah hebatnya para ustadz ya kan yang sudah ngerti akad. Nah, namun dalam kenyataannya memang bisnis nggak berjalan sebagaimana mestinya, Ustadz. Nah, ini barangkali ada kiat-kiat dari Ustadz. Kira-kira harusnya seperti apa sih agar semua ini berjalan dengan lancar gitu loh. Nggak hanya niat, nggak hanya pemodal, nggak hanya pengelola gitu loh. Ya, kira-kira seperti apa gitu, Ustadz. Yeah. Bahkan sampai sekarang pun dari modal waktu itu kalau nggak salah tadi dari 10 atau 15 orang urunan 10 juta ya, 10 juta. Jadi sekitar 50 juta lah kira-kira. Nah, cuma ya sampai sekarang zong gitu Ustadz kira-kira. Nah, ini mohon masukannya Ustadz. Makasih. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang idealnya itu sebelum bersirkah itu membicarakan prospek sirkahnya atau prospek bisnisnya. Makanya menjadi penting untuk mempunyai proyeksi bisnis. Ini bisnis mau ngapain? Tujuannya apa? Butuh modal berapa? Berpotensi bisa ngasih untung berapa? Karena dari proyeksi bisnis itulah akan dicanangkan target-targetnya. Nah, yang mana pengelola itu harusnya bisa membuat proyeksi ini sesuai targetnya. Yang mana nanti dilihat dalam implementasinya tercapai atau tidak target itu. Misalnya tidak, ya karena apa? Harus ada penjelasannya. Misalnya tercapai, ya alhamdulillah pasti ada progres positifnya termasuk keuntungan. Nah, yang jadi bermasalah itu kan kalau merugi. Nah, yang pertanyaan keduanya setelah bersirkah, ngasih laporan keuangan enggak? Yang bersifat berkala. Nah, yang mana disitulah pertanggungjawaban si pengelola. Nah, maka kalau dari lama nggak ada laporannya, ya itu sudah wan prestasi sebenarnya. Karena dia tidak pernah menyampaikan laporannya. Begitu loh. Nah, dari situlah nanti kita lihat. Jadi hukum asal. Oke. Nah, hukum asal kerugian. Jadi kalau rugi, nah, jadi kalau rugi itu hukum asalnya pemodal yang menanggung.
pemodal yang menanggung. Hukum asalnya memang. Tapi juga ada posisi-posisi kalau rugi itu yang nanggung pengelola. Nah, ada 3 posisi. Posisi 1 namanya ta'adi. Ta'adi ini apa? Pengelola dia melakukan yang seharusnya tidak dia lakukan. Contohnya apa? Mengambil dana modal untuk keperluan dia pribadi. Nah, semacam kasbon itu. Jadi kalau pengelola sampai pakai uang modal atau uang perusahaan untuk urusannya dia pribadi, itu tidak bisa ditanggungkan sebagai kerugian bisnis. Begitu loh. Nah, maka apabila dia menggunakan dana modal atau harta sirkahnya untuk keperluannya dia pribadi, dia harus menanggung. Nah, pertanyaannya ada nggak di laporan keuangannya itu? Nah, kemudian yang kedua, nama kondisinya itu taksir. Nah, taksir itu apa? Taksir itu pengelola tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Contohnya apa? Misalnya bisnisnya ternak. Yang namanya bisnisnya ternak harus dipelihara ternaknya. Salah satu pemeliharaannya ya harus ngasih makan. Ternyata ternaknya nggak dikasih makan dan mati gitu. Nah, maka itu kelalaiannya si pengelola. Yang mana kalau ada hewannya mati, ya dia yang menanggung. Bukan terus dibilang sebagai kerugian bisnis. Nah, ada nggak pelaporannya mengenai itu? Jadi kan misalnya kalau bisnis kambing gitu kan, tadinya 10, sekarang tinggal 5. Loh, kenapa kok tinggal 5? Kalau terjual 5 ya nggak apa-apa. Kalau ternyata yang 5 mati, loh kenapa? Beda lagi kalau dia sudah memberi makan, memberi pengobatan dan lain-lain tetap mati, yaitu memang kerugian bisnis. Nah, itu juga harus pertanggungjawabannya ada. Kalau enggak, dia yang nanggung. Nah, yang ketiga, ada yang namanya mukhalafatus syurut. Yaitu apa? Pengelola menyalahi syarat akad. Misalnya Ustaz Agus Fazri tadi, oke, saya mau sirkah untuk bisnis warung sate misalnya gitu. Malah pengelolanya buka bakso. Nah, kalau buka bakso akhirnya mengalami kerugian, nah itu yang apa namanya menanggung pengelolanya, bukan pemodal. Nah, makanya tinggal dilihat dalam 3 hal ini di laporan keuangannya bisa dia pertanggungjawabkan atau tidak. Maka apabila itu terjadi, dialah yang harusnya menanggung kerugian itu. Nah, kalau sudah ketahuan ya tinggal diajak putus sirkah, maka menjadi wajib dia kembalikan. Kalau dia tidak ada dananya, maka menjadi utang. Begitu, Ustaz Fazri. Siap, syukur Ustaz. Ya. Siap, makanya juga nggak main-main gitu ya jadi pengelola ya. Dan mohon maaf, kami sudah sering ya mendakwahkan sirkah ini ya. Dari Maroko sampai Merauke. Itu sudah sering kami sampaikan. Dan memang yang kebanyakan bermasalah itu pengelola, bukan pemodal. Dan mereka kadang-kadang tuh sering gitu loh ngomong, oh mengharamkan pinjam uang riba. Mana solusinya? Sekalinya dikasih solusi sirkah, ya mereka ngawur cara main bisnisnya atau sirkahnya. Makanya men-screening pengelola ini menjadi penting. Nah, salah satunya harusnya dia kompeten. Nah, bagaimana caranya pengelola biar bisa kompeten? Salah satunya dengan cara ikut spasi. Nah, itu. Begitu loh. Nah, belum tolabul ilmi mau bilang saya kompeten loh, tolabul ilmi aja enggak. Gimana coba? Nah, termasuk buat laporan keuangan itu. Banyak gitu loh, bisnis yang setelah dibedah laporan keuangannya, wah ngawur, dedel duel gitu loh. Nah, akhirnya kan nggak bisa dibedah bisnisnya dan tidak bisa di-scale up. Begitu? Baik, sepertinya ada satu lagi nih.
Betul, terkadang melengkapi ya, terkadang digelapkan dana pemodal seperti yang loss modalnya digelapkan. Iya, itu sering terjadi. Mungkin Pak Lazuardi anu ya, apa pernah jadi korban. Baik, alhamdulillah. Ada gitu Iya, loh betul. yang memang apa ya, udah ngawur gitu loh. Istilahnya dia itu cuman mau, emang niatnya dari awal itu udah jelek gitu loh. Pas dapat uangnya gede, wah kemana-mana itu. Makanya idealnya itu Anda sebagai pemodal screening dulu pengelola itu seperti apa, termasuk bagaimana apakah dia sudah paham syirkah atau tidak. Termasuk Anda sendiri juga harusnya paham. Makanya yang perlu ikut spasi itu bukan cuma pengelola, pemodal juga perlu. Betul. Mohon maaf, bukan menawarkan acara ya. Tapi memang seperti itu gitu. Begitu Mas Dur. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan dan juga jazakumullah khairan Bapak Ibu sekalian yang sudah bertanya ya. Jadi sekali lagi saya pilih menekankan kita memberikan edukasi ya berupa materi-materi yang insya Allah akan dibahas di sekolah pengelola sirkah ya. Sekali lagi saya sampaikan, insya Allah bisyara.id akan memberikan edukasi eksklusif workshop sekolah pengelola sirkah batch 4. Ya, insya Allah sirkah laporan keuangan, feasibility studi, sistemasi bisnis, dan juga kepegawaian. Insya Allah acara ini akan diadakan di tanggal 23 sampai 25 November 2023. Ya, dan juga berikut ya paparan rundownnya di acara tersebut, materi 1, sirka 1, sirka 2, sirka 3, sirka 4. Ya, bayangkan ada 4 sirkah. Ada materi sirkahnya sampai 4, itu yang harus benar-benar diikutin. Semoga dengan adanya materi itu ketika kita bersirkah dengan teman kita, dengan kerabat kita, sirkahnya bisa sesuai dengan syariah. Ya, kemudian juga di hari Jumat itu terkait dengan mengapa bisnis harus sesuai syariah, itu dengan Ustadz Dwi Condro, dan juga laporan keuangan feasibility study itu dengan Pak El Chandra, dan juga sistemasi bisnis pada Pak Pramudi Ringga, dan juga kepegawaian bersama Ustadz Firly Ferdiansyah. Ya, sekali lagi kami tekankan investasi segini itu tidak ada bandingannya ya ketika bisnis kita sudah berkah dan juga sesuai dengan syariah ya. Untuk harga hari ini itu early bird di 4,5 per orangnya, kalau 2 orang jadi 8 juta. Tapi khusus malam ini bagi Bapak Ibu sekalian yang ikut kelas kita pada malam hari ini, silakan screenshot acara malam hari ini, sampaikan langsung ke admin bisyara.id untuk mendapatkan harga khusus sebesar Rp3.500.000. Dan insya Allah ya tadi juga udah disampaikan oleh Ustadz Firly, bahkan dari Malaysia aja ada yang join ya di Spasi Batch 4 ini, apalagi yang satu pulau ya, apalagi yang satu negara. Ini kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian karena Spasi ini setahun sekali ya Ustadz Firly ya. Setahun 2 kali insya Allah. Setahun 2 kali. Nah itu. Jadi kalau mau bisnisnya mau jalan segera ya segera juga untuk daftar kegiatan kita sekolah pengelola sirka. Ada harga khusus kan buat malam hari ini kan? Ada harga khusus Ustadz, alhamdulillah. Jadi harga khususnya itu sebesar 3,5 ya. Silakan daftar sekarang juga. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah karena sudah tidak ada lagi kebingungan, keresahan. Mungkin dalam hati, dalam catatan masih ada Ustadz, cuman masih malu bertanya ini Ustadz. Maka kita sudahi kelas kita pada malam hari ini ditutup dengan closing statement dari Ustadz Firly Ferdiansyah. Kami persilahkan Ustadz. Oke. Ya intinya itu idealnya memang kita berilmu dulu sebelum beramal. Karena apa? Meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan di waktu-waktu ke depan. Nah, memang terkadang orang kalau nggak paham bagaimana bersirkah, padahal poin utama itu pada saat berakad. Nah, ini menjadi penting untuk dipahami cara berakad yang benar. Bahkan ada yang pernah ikut spasi, selesai itu juga cara berakadnya masih salah gitu loh, karena ya mungkin daya serap dan lain-lain ya, termasuk tidak diskusi dulu pada saat melakukannya. Padahal ini menjadi hal yang penting. Nah, itu mempengaruhi kegiatan-kegiatan turunannya. Nah, makanya apalagi ini mengenai ilmu syariah ya. Jadi sebenarnya investasi dengan nilai yang masih terjangkau seperti ini itu bisa diusahakan lah. Tapi itu insya Allah juga akan membantu Anda, akan menyelamatkan Anda. Nah, makanya kalau masih ada keuangan waktu, keuangan materi, keuangan tenaga, silakan bisa diikuti.
Semisalnya tidak bisa ikut dari bisyarah, agendakan juga untuk thalabul ilmi di kajian-kajian yang lain untuk hal-hal yang memang mau Anda amalkan. Begitu, tetap semangat ya. Insya Allah apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, sekian dari saya. Afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Oke, Pak Baik, Afif, lama jazakallah nggak khairan. datang. Jazakallah khairan Ustadz Fili Ferdiansyah, semoga Ustadz diberikan kesehatan dan terus memberikan Amin. edukasi-edukasi terkait dengan bisnis sesuai dengan syariah, karena salah satu visi dari bisyarah.id adalah menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut berpartisipasi pada malam hari ini dan juga tadi beberapa pertanyaannya ya. Semoga itu menjadi edukasi buat kita agar bisnis kita sesuai dengan syariah. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tadi di awal kita sudah membuka dengan basmalah, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz Fili Ferdiansyah dan Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Mas Agus Nur. Wadi. Terima kasih Mas Ya, Nur. Muslim, semangat, Fatah. semangat. Jazakumullah khairan Siap. katsiran.